baik. Senang bertemu dengan Pak Asfi. Di sini saya akan membicarakan keterampilan coaching Bapak. Kemudian saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu keterampilan Bapak. Ya, terima kasih Pak Arif. Di sini saya ingin membimbing dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik. Di sini ada 3 yang Bapak mau tingkatkan: kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Ya. Kemudian, baik, saya akan mendukung hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan saat observasi? Ya, di sini saya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkatan kemampuan Anda dalam hal ini? Di sini saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oh baik, jadi menjadi peningkatan dalam mendengarkan aktif. Benar. Saya paham. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan feedback, umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya pribadi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Luar biasa. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurifa, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik. Pak Asfi sendiri gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Nur. Aktivitas mengajar hari ini apakah berjalan dengan lancar Bu Nur? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, siswa-siswa belajar dalam keadaan yang semangat Pak. Wah, alhamdulillah kalau begitu Bu Nur. Baik Bu, hari ini apa nih hal yang akan kita obrolkan nih? Ya, jadi sebenarnya Pak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang keinginan saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola dan memanajemen kelas ketika mengajar. Keinginan yang baik tuh Bu Nur ya, bagus sekali kalau menurut saya. Apa nih tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi manajemen kelas itu? Ya, jadi tujuan saya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif Pak dan menyenangkan bagi siswa. Baik, lalu untuk menciptakan suasana yang kondusif yang seperti Ibu inginkan tadi, hal apa yang ingin Ibu utarakan? Ya, jadi selama berjalannya pembelajaran Pak, saya merasa waktu mengajar saya yang 80 menit itu terasa kurang Pak. Jadi yang sebelumnya 80 menit itu cukup, sekarang saya merasa 80 menit itu tidak cukup. Seperti itu. Berarti dalam obrolan kita kali ini yang akan kita bahas ini tentang manajemen waktu ya Bu? Ya, benar sekali Pak. Jadi saya merasa manajemen waktu saya akhir-akhir ini kurang baik. Kurang baik seperti apa nih yang Ibu maksud nih? Ya, jadi karena saya merasa waktu 80 menit itu tidak cukup, akhirnya saya mengambil waktu pelajaran guru lain. Jadi seharusnya guru lain itu sudah masuk di pelajaran saya, akhirnya saya ambil waktunya. Jadi saya merasa itu sudah sangat mengganggu Pak. Berarti Ibu merasa sudah di tahapan mengganggu waktu mengajar guru lain Bu ya? Iya. Lalu menurut Ibu untuk mengatasi situasi tersebut, langkah-langkah yang mungkin sudah Ibu lakukan ya Pak? Ya, jadi saya sudah mencoba untuk mengelola waktu, saya memperbaiki manajemen waktunya yang di RPP, tapi saya masih merasa itu belum efektif. Durasi RPP sudah diperbaiki, sudah langkah yang bagus tuh Bu Nur ya. Sebelum saya perlu tahu, biasanya berapa lama waktu yang Ibu perlukan atau berapa lama kelebihan waktu guru lain yang bisa terambil? Sekitar kurang lebih 15 menit Pak untuk menuntaskan pembelajaran. Baik,
Selain mengkaji ulang durasi waktu di RPP, langkah efektif yang bisa Ibu lakukan apa nih? Ya, jadi saya memikirkan beberapa langkah sebenarnya Pak. Jadi yang pertama mungkin saya cari tahu dulu penyebabnya, kenapa saya bisa kekurangan waktu mengajar atau kelebihannya itu. Kemudian saya juga harus mencatat waktunya dan kesesuaiannya dengan ketika saya mengajar. Atau yang barusan saya pikirkan ini mungkin saya perlu pendampingan dari rekan sejawat, seperti itu Pak. Semua strategi yang Ibu sampaikan tadi menurut saya sudah cukup pas tuh Bu Nur ya, untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, sekarang coba Ibu pertimbangkan nih dari berbagai strategi yang Ibu pikirkan tadi, langkah-langkah yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam waktu dekat itu yang mana nih? Kalau menurut saya Pak, yang rekan sejawat Pak. Jadi rekan sejawat nanti membantu saya untuk mengobservasi kenapa saya selalu kelebihan dalam mengajar. Jadi dalam situasi yang Ibu hadapi terkait manajemen waktu, Ibu sekarang sudah menemukan strategi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini. Menurut Ibu, tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya itu seperti apa tuh Bu Nur? Kalau menurut saya sih Pak, sementara ini belum ada. Paling saya hanya butuh rekan sejawat untuk melihat atau mengobservasi saya tentang kelebihan waktu mengajar tersebut Pak. Begitu ya. Baik kalau begitu. Kapan nih strategi observasi yang Ibu akan terapkan di kemudian akan Ibu laksanakan? Saya sekitar seminggu lagi lah Pak. Jadi minggu depan saya akan mengajukan permohonan kepada teman sejawat untuk mengobservasi saya. Baik kalau begitu. Saya lihat Bu Nur Ipa sudah mendapatkan alternatif solusi yang baik nih. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Nur Ipa setelah kita ngobrol nih beberapa menit terkait keinginan Bu Nur Ipa dalam meningkatkan pengelolaan dan manajemen kelas tadi? Ya, perasaan saya sudah cukup lega ya Pak, karena saya sudah bisa mengutarakan tujuan serta kendala-kendala yang saya hadapi, serta saat ini saya sudah mendapatkan strateginya. Baiklah kalau begitu. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu ya. Silahkan Ibu nantinya implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Asfi. Assalamualaikum Pak Asfi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik Pak Asfi. Bagaimana menjalani hari ini Pak? Apakah semangat? Luar biasa Pak. Saya hari ini menjalani dengan penuh semangat. Luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Asfi, hari ini apa yang akan kita bicarakan atau ada hal yang ingin Pak Asfi sampaikan? Ya Pak Arif. Di sini ada hal yang ingin saya obrolkan terkait pembelajaran nih Pak Arif. Baik. Pembelajaran di kelas. Baik. Boleh disampaikan terlebih dahulu maksudnya bagaimana? Ya, begini Pak Arif. Saya di sekolah mengampu mata pelajaran PJOK. Nah, saya beberapa waktu ini ingin sekali berinovasi dalam hal pembelajaran. Saya ingin mengkaitkan pembelajaran PJOK dengan teknologi sesuai dengan visi sekolah yang ada di sekolah saya. Baik, luar biasa sekali harapan dari Pak Asfi. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi hal tersebut, yaitu pembelajaran PJOK. Menurut Pak Asfi, apakah bisa dikomunikasikan dengan teknologi? Menurut saya bisa Pak. Setiap mata pelajaran saat ini bisa untuk dikombinasikan atau bahasa lainnya berbasis teknologi Pak. Coba diberi gambaran Pak Asfi. Maksudnya seperti apa? Begini Pak, saya ini di sini inginnya murid nantinya bisa membuat poster kampanye tentang hidup sehat, pentingnya berolahraga dan menjaga kesehatan jasmani, dan nanti murid bisa membuat dengan aplikasi Canva misalnya, dan hasilnya nanti di-share ke media sosial di sekolah. Oke, berarti
langkah apa awalnya Pak Asfi membuat perencanaannya Pak ya? Begini Pak, kemungkinan langkah awal yang saya akan lakukan, yang pertama saya membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran RPP, kemudian nanti saya akan mengajak guru multimedia PTIK untuk memberikan masukan tentang aplikasi aplikasi pembuatan poster yang bisa saya gunakan ke siswa atau ke murid saya. Lalu saya akan menyampaikan kepada murid saya tentang rencana tersebut. Baik, berarti langkah awal Pak Asfi membuat perencanaan. Kemudian kedepannya ada kendala apa yang akan dihadapi dalam pengaplikasian pembelajaran berbasis teknologi yang Bapak terapkan? Kalau saya perkirakan sepertinya tidak ada kendala nih Pak Arif ya. Saya hanya perlu merancang pembelajarannya dan memperkenalkan aplikasi membuat poster, lalu mereka akan mengirim atau men-share hasilnya di media sosial. Baik. Berarti ketika Bapak nanti melaksanakan pembelajaran tersebut, harapannya berjalan dengan lancar ya Pak? Ya benar. Kapan Bapak akan merealisasikan? Rencana saya minggu depan nih Pak. Saya akan menyusun RPP-nya, kemudian di minggu berikutnya sudah bisa saya terapkan tuh Pak. Luar biasa sekali. Berarti nanti saya akan tunggu hasil penerapannya ya Pak. Siapa? Boleh di-share kepada saya. Nah, setelah kita ngobrol tentang keinginan Bapak yang berinovasi, kemudian mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan teknologi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya merasa lebih yakin untuk memulai dan menerapkan inovasi pembelajaran yang memang sudah ada dalam gambaran pribadi saya, tapi belum saya realisasikan Pak Arif. Seperti itu. Berarti Bapak tinggal merealisasikan saja ya Pak? Ya, Pak. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu ya, besar harapan saya. Nanti sudah terrealisasikan ya kan, kemudian beri kabar kepada saya. Ya Pak. Baik, terima kasih atas obrolan ini Pak Arif. Di waktu berikutnya kita bisa ngobrol kembali Pak ya. Terima kasih Pak Asfi. Sama-sama Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, luar biasa, hari ini baik sekali. Baik Pak Arif, saya hari ini akan melakukan supervisi, yaitu mendiskusikan publik penilaian percakapan coaching, menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti yang dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Dari yang saya sampaikan, kompetensi mana yang ingin Pak Arif kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait kesadaran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik yang akan diobservasi mengenai kesadaran penuh. Jadi, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin disupervisi? Indikatornya yaitu saya ingin coach saya dengan adanya kesadaran penuh mampu menemukan solusi ya kan, terhadap permasalahan yang dihadapi. Misalnya seperti itu. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, luar biasa baik sekali Bapak. Jadi apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin berbagi baik, praktik baik, ya kan? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Jadi apa tujuan Pak Arif dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya ya saya ingin pembelajaran di kelas ya, lebih bermakna dan juga
sesuai dengan visi saya, memenuhi kebutuhan peserta didik. Apa yang sudah Pak Arif lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai model, media, metode, tapi sampai saat ini ada beberapa peserta didik yang masih belum bisa tercover. Jadi tantangan apa yang Pak Arif hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya saya masih kesulitan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang belum tercover dari model pembelajaran yang saya terapkan. Apa yang Pak Arif butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan adalah strategi untuk pembelajaran untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Tidak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab motivasi peserta didik itu menurun. Saya pikir mereka tidak dapat manajemen waktu karena kehidupan mereka asrama pondok pesantren, jadi manajemen waktunya yang kurang. Jika begitu situasinya, apa yang Pak Arif harus lakukan? Saya akan perlu melakukan pendekatan segitiga restitusi, kemudian mencari informasi kenapa peserta didik tersebut motivasi belajarnya rendah. Kemudian saya akan mencoba memberi penjelasan kemudian atau menerapkan model metode media yang lebih bervariasi sehingga menarik minat peserta didik tersebut. Ya, selain itu, Bapak juga perlu memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik Pak, insya Allah saya akan melakukan. Bagaimana Pak Arif? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Insya Allah sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan melakukan itu kurang lebih 3 minggu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak ini? Ketika peserta didik yang motivasinya rendah tadi dapat aktif di dalam pembelajaran. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan di kelas jika terjadi hambatan? Seperti yang sudah saya peroleh pada pendidikan guru gerak, saya akan mencari tahu kebutuhan dasar peserta didik tersebut, kemudian menggunakan posisi kontrol guru, kemudian berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan cara segitiga restitusi. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak ini? Saya akan memperkuat kompetensi saya sebagai guru bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Mungkin keluarga, rekan sejawat tentunya, kemudian ada APK, wali kelas yang perlu sinkron atau sama-sama mencari tahu permasalahan peserta didik tersebut. Baiklah Pak, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya Pak ya Pak hasilnya nanti. Baik, terima kasih Pak Sam Ya. atas waktunya. Baik Pak Arif, saya sudah melihat tahapan coaching yang Bapak laksanakan. Sekarang coba Bapak sampaikan apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching tadi. Selama coaching yang sudah saya lakukan, saya berada dalam kondisi sadar penuh. Baik, saya akan menyampaikan catatan saya, yaitu Bapak bahwa Bapak sudah melakukan alur tirta dan sudah ada dalam kesadaran penuh. Terima kasih atas umpan baliknya yang Bapak berikan.
Di kegiatan selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu Pak Arif, supervisi ini sudah selesai. Kita akan bertemu dalam supervisi berikutnya ya Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih.